البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan bab salatul aidain terkait waktunya. Kapan ditunaikannya salat Aid? Hendak ya Umar. Semenjak naiknya matahari setinggi berapa? Setinggi satu tombak, itu awalnya, dan berakhir sampai waktu zuhur, sampai masuknya waktu zuhur, yaitu sampai zawalus syams, tergelincirnya matahari. Apabila diketahui hari Aid itu setelah tergelincirnya matahari, kapan menunaikan salat Aidnya akmal? Kalau tahu hari itu hari Aid tapi sudah zuhur, terus kapan menunaikan salat Aidnya? Hari besoknya. Taib, hari besoknya di waktu duha. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang sunnah-sunnah penunaian salat Aid. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa sunnatu fi'luha fis sahra. Dan yang sunnah terkait salat Aid yang pertama fi'luha fis sahra, ditunaikannya salat Aid tersebut di sahra. Nah, di tanah lapang. Perhatikan catatan kaki. Min huna bada al-muallifu bi dzikri sunanil Aid. Dari sini muallif mulai menyebutkan sunnah-sunnah Aid. Wa awwaluha an tuqama salatu fi as-sahra li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr wal adha ila al-musalla. Dan sunnah yang pertama bahwasanya salat Id tersebut ditunaikan di sahra, di tanah lapang. Taib, di padang terbuka, tidak di dalam suatu bangunan. Berdasarkan hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salata, dan perkara pertama kali yang beliau mulai dengannya adalah salat.
thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim faya'idhuhum wa yusihim. Al-hadits akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian Nabi selesai dari salat, yang sarifu ay minas salah. Kemudian Nabi selesai dari salat, maka beliau berdiri menghadap manusia dalam keadaan manusia sedang duduk di atas saf-saf mereka, duduk pada saf-saf mereka. Nah, maka Nabi memberikan nasihat dan wasiat untuk mereka. Pada hadis ini menunjukkan salat ditunaikan tidak di dalam masjid. Dan ini termasuk sunnah terkait penunaian salat Id. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam kitab beliau agar kita tahu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena banyak dari kalangan mereka yang menisbahkan kepada madhab Syafi'iyah tapi menyelisih sunnah ini. Balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil 'idain ila al-musalla bil Madinah. Telah sampai kepada kami riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu keluar pada dua salat Id menuju musalla di Madinah. Wa kadza man ba'dahu illa min udhri matarin wa nahwih. Demikian pula orang-orang setelah beliau dari kalangan Khulafaur Rasyidin, mereka keluar menuju ke tempat terbuka untuk menunaikan salat Id, yaitu di musalla, kecuali dikarenakan udzur hujan dan yang semisalnya. Padahal salat di Masjid Nabi itu berapa kali lipat keutamaan salatnya dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Indah ibadah salat di Masjid Nabi itu berapa kali lipat? Taib 1000 kali lipat salat di masjid-masjid yang lain, ya kawan. Ini salat di Masjid Nabawi, keutamaannya 1000 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Taib. Tapi dalam keadaan demikian beliau keluar menuju musalla. Fakadzalika 'amatu ahlil buldan, demikian pula keseluruhan penduduk-penduduk negeri untuk mereka keluar menuju musalla, tidak menunaikannya di dalam masjid. Illa ahla Makkah, kecuali penduduk Makkah. Kenapa? Karena mereka salat di Masjidil Haram. Taib. Telah dinukilkan ijma' tentang disyariatkannya untuk ditunaikannya di Sahra oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Wattafaqu anna salatal idain rak'atani fis Sahra. Para ulama bersepakat bahwasanya salat Idain itu 2 rakaat ditunaikan di tanah lapang. Taib. Sehingga kawan, penunaian salat Id di dalam masjid
tanpa ada uzur seperti hujan dan yang lainnya, ini merupakan hal yang menyelisihi sunnah, kecuali di Mekah dan di Quds, yaitu di Masjidil Aqsa. Dan Imam atau Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah ta'ala dalam hasyiah beliau terhadap Ar-Raudul Murbi' beliau mengatakan wa amalul muslimin alaihi khalafan min salafin wa fi'luhu fil masjid min ghairi udrin bid'atun mukhalifatun lisyara'. Beliau menegaskan di sini penunaiannya di masjid tanpa ada udzur merupakan bid'ah, merupakan bentuk penyelisihan terhadap syariat. Wal muradu siwa Makkah wal Quds bil ittifaq. Dan yang dimaksud yaitu selain di Makkah dan Al-Quds. Al-Quds yaitu maksudnya Masjidil Aqsa, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, wa ta'jilul adha wa ta'khirul fitr, menyegerakan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitr. Lima ruwiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Amr ibn Hazm an ajjilil adha wa akhiril fitr wa dzakkirin nas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis kepada Amr ibnu Hazm agar kamu menyegerakan Idul Adha dan mengakhirkan Idul Fitr dan dzakkirin nas, berikan peringatan kepada manusia. Cuman hadis ini ikhwan akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi wa qala lam ara lahu aslan fi hadits Amr bin Hazm. Naam. Imam Baihaqi mengatakan, aku tidak melihat hadis tersebut memiliki asal dalam hadis Amr bin Hazm. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talhis mursal dhaif. Naam, hadisnya mursal dan dhaif. Taib. Berarti apa yang disebutkan di sini, ikhwan, tingkatannya dhaif. Bahkan dhaifun jiddan. Pada sanadnya Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami. Pada sanadnya ada Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami, seorang yang matruk. Dan juga dikenal dengan buruknya akidah. Dikatakan oleh Imam Bukhari, kana yaral qadar wa kalama Jahmin, yaitu dia berpemahaman Qadariyah dan Jahmiyah. Dikatakan oleh Yahya bin Sa'id, tarakahu Ibnu Mubarak wan nas, ya, ditinggalkan oleh Abdullah bin Mubarak dan manusia. Dan Yahya mengatakan, kunna nattahimuhu bil kadzib, dulu kami menuduhnya dengan kedustaan. Berarti apa? Hadisnya ikhwan dhaifun jiddan, dari jalan Amr bin Hazm tadi, yang diriwayatkan dari Amr ibnu Hazm oleh Imam Syafi'i rahimahullah.
Baik. Lalu apa yang menjadi landasan utama, ikhwan? Baik. Kalau kita mencari dalil yang sahih terkait hal ini, ikhwan, maka kita tidak mendapati yang sahih, tapi tentang hal tersebut imam memperhatikan kemaslahatan manusia. Baik, memperhatikan kemaslahatan manusia. Adapun di sini ditambahkan wa yadullu ala istihbabit ta'jil hadits Abdullah bin Busrin al-mutaqaddim fa huwa syahidun li hadzal hadits, dan menunjukkan tentang disunnahkannya untuk ta'jil, yaitu untuk menyegerakan pada salat Idul Adha adalah hadis Abdullah bin Busr Taib yang telah lewat ketika beliau mengingkari imam yang terlalu lambat. Taib. Dan tentunya yang demikian jelas ya kawan, kalau terlalu siang ini akan memberatkan apa? Memberatkan manusia dari sisi apa? Indaka Hamzah. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kalau kesiangan pun akan memberatkan. Kenapa? Karena kepanasan, ya kan? Taib, kepanasan. Taib. Dan pada hadits Abdullah bin Busrin ini tidak ada keterangan secara pasti apakah itu Idul Fitr ataupun Idul Adha, menunjukkan ikhwan, intinya jangan sampai terlalu siang. Karena salat di tanah lapang, kalau terlalu siang ini akan memberatkan mereka, karena saat itu berkumpul jamaah yang banyak. Tapi melebihi Jumat, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang-orang lemah. Tapi makanya diingkari oleh Abdullah ibnu Busrin. Makanya perincian akhwan menyegerakan untuk salat Idul Adha dan sedikit mengakhirkan pada salat Idul Fitri ini kembalinya kepada mura'atu hajatin nas, memperhatikan hajah manusia. Kenapa? Karena pada Idul Adha dibutuhkan atau dianjurkan untuk bersegera, agar bersegera bisa menyembelih korban. Karena korban tidak boleh disembelih kecuali setelah apa? Setelah salat. Sehingga sesuai kalau disegerakan salat. Sedangkan sedikit diakhirkan pada Idul Fitr untuk memberikan kesempatan menyelesaikan urusan zakat fitr. Agar mereka-mereka yang kelupaan atau belum sempat menunaikannya bisa mendapati waktu. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama tentang hal tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa li'anna likulli 'idin wadhifah, fa wadhifatul fitri ikhrajul fitrah wa waqtuha qabla shalah, wa wadhifatul adha tadhiyah wa waqtuha ba'da shalah. Fa fi ta'khiril fitri wa taqdimil adha tawsi'un liwadhifati kullin minhuma. Karena pada masing-masing Id itu ada tugas. Tugas pada Idul Fitr adalah mengeluarkan zakat fitr dan waktunya sebelum salat. Maka cocoknya ya salat sedikit diakhirkan. Dan tugas pada Idul Adha adalah menyembelih kurban dan waktunya setelah ditunaikannya salat. Sehingga cocoknya untuk Idul Adha salatnya disegerakan di awal waktu. Wa fi ta'khiril fitr wa taqdimil adha tawsi'un liwadhifati kullin minhuma. Sehingga pada pengakhiran salat Idul Fitr dan mengedepankan salat Idul Adha, maksudnya ya setelah masuk waktu, itu memperluas, memberikan keluasan untuk menunaikan tugas pada masing-masing keduanya. Berarti akhwan, untuk sunnah yang kedua ini kembalinya kepada istimbat
dan memperhatikan maqasidus syariah, memperhatikan tujuan dari syariat. Adapun nas yang sharih dan sahih kita tidak mendapatinya. Kenapa? Karena riwayat tadi lemah. Bahkan lemah sekali. Kenapa? Ada perawi yang bernama siapa? Hanafi. Yang matruk. Tayyib. Nah, diingat-ingat itu. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami, matruk, muttaham bil kadhib, berpemahaman Jahmiyah Qadariyah. Sunnah yang ketiga, wal fitru fil fitri khassatan qabla salati bitamaratin witra. Dan fitr yaitu berbuka. Fitr yang pertama, akhwan, berbuka maksud dengan makan pada Idul Fitri yang secara khusus sebelum salat dengan memakan beberapa butir kurma dengan jumlah yang ganjil. Berarti perhatikan makna ini, wal fitru fil fitri khassatan. Ada dua kata fitr. Antum pahami maknanya biar enggak bingung. Wal fitru fil fitri. Apa maknanya tadi, Mujahid? Berbuka terlebih dahulu pada hari raya Idul Fitri. Jadi al-fitru yang pertama berbuka, yaitu makan. Nah, yaitu makan terlebih dahulu pada hari raya Idul Fitri secara khusus sebelum menunaikan salat Id dengan memakan beberapa butir kurma dengan jumlah ganjil. Tentunya apabila dia mendapati kurma. Adapun kalau tidak, yang mendapati apa yang didapati dan dimudahkan dari makanan yang ada. Baik, perhatikan catatan kaki. Yaqta'u ala witrin bi an ya'kula thalathan aw khamsan aw sab'an wa hakadha. Maksudnya dia apa? Dia memutus makan tersebut di atas jumlah yang ganjil. Baik, dengan memakan 3 atau 5 atau 7 demikian. Atau 9. Baik, atau berapa lagi setelah itu? Hanif 11 dan seterusnya. Nah, tapi kalau kebanyakan bisa kepanasan perutnya. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Berdasarkan hadis Anas, beliau mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat pada hari Idul Fitr menuju musalla sampai beliau makan beberapa butir kurma dan beliau memakannya dengan jumlah ganjil. Akhrajahu al-Bukhari. Illa anna qawlahu wa ya'kuluhunna witra akhrajaha mu'allaqah. Hanya saja perkataan beliau wa ya'kuluhunna witra, Nabi memakannya dengan jumlah ganjil, dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Wa dzakara Ibnu Hajar annahu wasalaha al-Bukhari fi at-Tarikhil Kabir. Dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya Imam Bukhari telah menyambung sanadnya dalam Tarikhul Kabir, wa Ibnu Khuzaimah fi Sahihi wal Ismaili fi Mustakhraji. Dan juga akhwan, riwayat wa ya'kuluhunna witra mausul dalam Musnad Ahmad dengan lafaz ya'kuluhunna afrada dan sanadnya hasan. Jadi tambahan ya'kuluhunna afrada dalam riwayat Ahmad ini sanadnya hasan.
Dan juga dikuatkan oleh hadis Buraidah radhiyallahu anhu tentang sunnah ini dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan juga. Disebutkan dalam hadis kita di bawahnya, amma fi Idil Adha fa sunna alla ya'kula hatta yarji'a fa ya'kula udhiyatah. Adapun pada Idul Adha maka disunnahkan untuk dia tidak makan sampai kembali, kemudian dia makan dari hewan udhiyahnya. Di hadis Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitr hatta yud'im wa la yud'imu yaumal adha hatta yusalliya. Ini hadis terkumpul dua sunnah, naam, pada Idul Fitr maupun Idul Adha sekaligus. Nah, sehingga kalau mau menghafal maka yang mencakup kedua-duanya hadis Buraidah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitr sampai makan, dan tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau salat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun gharib. Nah, dan hadisnya akhwan hasan. Telah mensahihkannya beberapa a'immah, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan khilaf pada perawi yang bernama Thawab ibnu Utbah Al-Mahri, yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar makbul. Makbul idza tubi', sehingga ini di sisi Ibnu Hajar dhaif. Cuman beliau telah diikuti dengan mutaba'ah, dikuatkan dengan mutaba'ah dari Uqbah Ibnu Abdullah bin Asim Ar-Rifai. Taib. Dan kesimpulan akhir, minimal hadisnya hasan, akhwan. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala mensahihkannya, bahkan lebih dari tingkatan hasan di sisi beliau. Dan tentang disunnahkannya hal ini tidak ada khilaf, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Juga menukilkan tentang ijma'nya sunnah ini Imam Ibnul Qattan. Kemudian sunnah yang keempat dan kelima, wa an yatanadzafa wa yatatayyaba laha, dan yatanadzaf yaitu bersih-bersih dengan mandi, membersihkan diri, dan memakai minyak wangi untuk menunaikan salat Id. Perhatikan catatan kaki, ayatanadzafu wa yatatayyabu li salatil Id. Maksudnya bersih-bersih diri dan memakai minyak wangi untuk menunaikan salat Id. Wal'allahu arada bit tanadzuf al-ightisal, dan kemungkinan beliau memaksudkan dengan bersih-bersih diri adalah dengan mandi, dan itu termasuk salah satu sarana untuk bersih-bersih yang paling jelas, nah, dengan mandi. Wa jaa fihi haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa haditsul Faqih Ibnu Sa'ad. Akhrajahuma Ibnu Majah. Waqad qala Ibnu Hajar anhuma fit tarkhis isnaduhuma dha'ifan. Dan memang dalil yang sharih tentang disunnahkannya mandi dhaif, kan. Taib, tidak kita dapati yang sharih bahwasanya Nabi mengatakan disunnahkannya mandi. Tapi datang dalam masalah ini beberapa athar. Nah, beberapa athar dari sahabat.
Di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan dalam kitab kita. Wa qad jaa al-ightisalu min fi'li Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Fa an Nafi' anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla. Akhrajahu Malik bi isnadin sahih. Naam. Dan telah datang tentang masalah mandi untuk salat Id perbuatan dari Abdullah bin Umar. Dari Nafi' beliau mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar dulu mandi pada hari Id, yaitu pada hari Idul Fitri, sebelum beliau berangkat menuju ke musalla. Dan atharnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dan juga yang lainnya akhwan, athar Ali bin Abi Thalib. Yang ini dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala ahsanu ma yustadallu bihi ala istihbabil ightisal lil aidain. Athar siapa? Mukasyah? Barusan Ali bin Abi Thalib. Taib. Yang kedua adalah athar Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Imam Al-Albani apa? Ahsanu ma yustadallu bihi ala istihbabil ightisali lil aidain. Ma rawa al-Baihaqi min tariq Syafi'i an Zadan qala sa'ala rajulun 'Aliyan radhiyallahu anhu 'anil ghusli. Qala igtasil kulla yawmin in syi'ta. Faqala la al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu. Qala yawmul jum'ah wa yawmu arafah wa yawmun nahar wa yawmul fitr wa sanaduhu sahih. Taib. Ini yang dikatakan Syekh Albani sebagai apa? Dalil yang paling bagus tentang disunnahkannya mandi untuk salat Id. Athar Ali. Ketika Zadan mengatakan seorang laki-laki bertanya kepada Ali tentang mandi, maka Ali mengatakan ightasil kulla yaum in syi'ta, mandi setiap hari kalau kamu ingin. Faqala la, beliau menjawab tidak, yaitu laki-laki itu. Beliau tidak bertanya tentang itu, tapi beliau bertanya al-ghuslul ladzi huwal ghusl, yaitu mandi yang itu memang betul-betul mandi yang dianjurkan di dalam syariat. Maka kemudian beliau mengatakan qala yaumul jum'ah. Yang pertama mandi hari Jumat. Wa yaumu Arafah, mandi hari Arafah. Wa yaumun nahar, dan mandi pada hari Idul Adha. Wa yaumul fitr, mandi pada hari Idul Fitri. Taib. Ini athar Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditambahkan lagi akhwan yang ketiga, athar dari Sa'id ibn al-Musayyib dengan sanad yang sahih juga. Beliau mengatakan sunnatul fitri thalath. Sunnatul fitri thalathun. Al-mashyu ila al-musalla wal aklu qabla al-khuruji wal ightisal. Rawahul Firyabi bi isnadin sahih. Sunnah Idul Fitri itu 3: berjalan menuju musalla, makan sebelum keluar, dan mandi. Athar siapa ini? Badri? Athar siapa? Sa'id ibn al-Musayyib. Dalam riwayat Firyabi dengan sanad yang sahih. Bagaimana bunyinya, Hudzaifah? Naam. Tayyib, ahsan. Sunnatul fitri thalathun, al-mashyu ila al-musalla wal aklu qabla al-khuruj wal ightisal. Naam.
Dan ini juga merupakan pendapat sedetan dari para a'immah. Taib, Alqamah, Urwah, Atha, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Qatadah, Abu Zinad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Munzir serta yang lainnya. Kita selesaikan ta'liq. Wastihbabul ightisali wat-thib lil 'id kastihbabil ightisali wat-thib lil jum'ah. Dan disunahkannya mandi dan memakai minyak wangi untuk salat Id seperti disunahkannya mandi dan memakai minyak wangi pada hari Jum'ah. Maka kita katakan berbeda. Ya kan, berbeda. Apa perbedaannya? Indak ya Kashfi. Taib. Nah, beda karena pada hari Jum'ah mandinya jelas nas yang sangat sharih tentang wajibnya. Sedangkan untuk mandi pada hari Id ini kita tidak mendapati nas yang sharih menunjukkan perintah. Yang ada adalah beberapa asar dari para sahabat yang dengannya para ulama mengatakan dianjurkannya, disunnahkannya untuk mandi. Fakilahuma ibadatun yajtami'u lahal jam'ul katsir, dan keduanya adalah ibadah yang berkumpul padanya kumpulan yang besar dari kaum muslimin. Sehingga tentunya mandi merupakan hal yang sangat dianjurkan. Juga memakai minyak wangi. Adapun masalah memakai minyak wangi untuk salat Id, dalil untuk masalah ini adalah athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Abdul Razzaq. An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha qabla an yaghduwa wa yatatayyab. Di sini ada penjelasan tambahan wa yatatayyab. Adalah dulu Abdullah bin Umar mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha sebelum berangkat dan memakai minyak wangi. Taib. Dan ini jelas sebagaimana disimpulkan tadi. Taib. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.